Shalom untuk jemaat Apollo Bali yang dikasihi Tuhan. Salam budaya baru, salam sehat seutuhnya. Hari ini saya ingin membagikan kembali tema budaya yang kita miliki, yaitu aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Sebelum saya melanjutkan sharing firman Tuhan hari Minggu ini, izinkan saya membuka masker saya dan jangan lupa hand sanitizer. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Kita diingatkan melalui Mbah Google, ya. Kalau kita baca search di Google tentang namanya budaya adalah cara hidup yang terus berkembang dimiliki oleh kelompok itu atau komunitas itu yang dianggap penting dan diteruskan dari generasi ke generasi. Kalau saya menambahkan cara hidup yang membedakan dengan kelompok atau pribadi yang lain yang dianggap penting dan dianggap sebagai suatu kebenaran dan diturunkan dari generasi ke generasi, dari anak cucu kita. Paulus mengingatkan, ikutilah cara hidupku, ikutilah cara hidupku. Petrus mengingatkan juga jemaat-jemaat Yahudi supaya mereka menjaganya, menjaga hidup mereka dari budaya-budaya yang lainnya supaya mereka tetap menjadi teladan, ya. Di mana 2 Timotius 3:10 dan 1 Petrus 2 ayat 12. Dalam kita membangun budaya atau cara hidup jemaat Abaloh di Bali atau Denpasar ini, kita selalu mengembalikan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal inilah jemaat mula-mula. Dan kita juga selalu membangun yang saya sebut dalam bahasa Inggrisnya mission, vision, value driven. Berdasarkan dengan pernyataan visi misi dan nilai-nilai kita. Visi misi kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah. Dari konteksnya adalah menjadi murid melalui komunitas dan menjadi berkat mendatangkan kerajaan Allah. Di dalam proses itu kita juga punya nilai. Lah, ini yang kita sebut budaya. Tahukah jemaat Apollo yang dikasihi Tuhan bahwa nilai kita ada 5. Saya ulang, nilai kita atau budaya kita ada 5. Kata kuncinya, statementnya, pernyataannya lah hamba dalam kasih Kristus. Hamba dalam kasih Kristus. Tetapi dibagi dengan nilai. 5 nilai utama. Hamba, H-A-M-B-A. Hidup berpusatkan Kristus. Aku bukan pemilik, tetapi hamba Kristus. Membangun persaudaraan dalam kasih Kristus. Beri yang terbaik. Yang terakhir, akuntabilitas kepada sesama dan pemimpin. Hari ini saya akan banyak berbicara tentang nilai yang kedua, yaitu aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Mengapa kita jemaat Abaloh seluruhnya, baik Bali, baik Lombok, Jakarta, memiliki budaya aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus? Mengapa? Pertama, karena Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Saya ulang, Yesus sudah memberikan teladan. Filipi 2:6-7 berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa, dengar baik-baik jemaat, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Yesus adalah Allah, setara dengan Allah, dia adalah Allah, mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan bukan hanya manusia, menjadi hamba. Alkitab mengatakan hamba yang paling hina disebut doulos. Saya akan tambahkan, bukan hanya hamba yang paling hina doulos, tapi hamba yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bisa dibayangkan Yesus merendahkan dirinya, menghambakan dirinya. Menjadi hamba bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi kita.
Kalau Yesus saja memberi contoh menjadi hamba yang paling hina, doulos yang mati di kayu salib, kita perlu mengikuti. Hal yang kedua, saya ingin mengingatkan, hamba adalah sebuah ekspresi sebuah hubungan. Ada yang orang berkata, saya tidak mau jadi hamba karena saya ini adalah anak Allah. Tidak salah. Tapi kalau kita membandingkan hamba dan anak lebih tinggi, kelihatannya mesti hati-hati. Di Alkitab menggambarkan beberapa proses ekspresi hubungan kedekatan kita dengan Allah kita. Hubungannya apa saja? Contoh, anak dan bapak, sahabat dengan sahabat. Yang kita bicarakanlah hamba dengan tuannya, suami dan istrinya, guru dan murid. Apalagi bisa domba dan gembala. Ini sebuah ekspresi. Saya percaya menurut pemahaman saya bahwa hubungan itu apa? Itu hubungan yang selevel, tidak lebih tinggi mana lebih rendah. Karena itu penggambaran kedekatan sebuah hubungan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita berkata, oh suami istri lebih tinggi karena hukumnya mengasihi. Sebentar, kita melihat konsep hamba ini harus melihat kepada Alkitab. Di dalam Ulangan 15, 16, 17. Saya akan bacakan ayatnya. Tetapi apabila dia atau orang itu atau hamba itu berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu. Hamba itu mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaan padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menidikkan telinganya pada pintu sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian jika kau berbuat kepada budakmu perempuan, laki-laki dan perempuan maksudnya. Kalau saya ini misalnya budak, menjadi budak ya Pak Ferdinand. Saya menjadi budak, biasanya kalau bangsa Israel menjadi budak ada batasnya. 7 tahun dibebaskan atau tahun Yobel dibebaskan. Maksimal biasanya 7 tahun. Ketika saya bebas, saya tuh ngelihat Pak Ferdinand, keluarganya tuh baik sama saya. Ketika saya jadi budaknya Pak Ferdinand, hidup saya lebih baik. Makanya saya memutuskan, Pak Ferdinand, aku mau jadi budaknya Pak Ferdinand seumur hidup saya, bersama keluarga saya. Maka saya mau dikasih sesuatu tanda, telinga saya itu ditindik di pintu. Bahasa Jawanya dijeblesin ya, supaya lubang. Itu tandanya saya budaknya Pak Ferdinand seumur hidup. Atas apa? Kemauan saya. Atas karena apa? Saya mengasihi, saya menghormati Pak Ferdinand, saya menghormati Pak Ferdinand dan keluarganya. Itu yang disebut konsep hamba di dalam proses kita, yang disebut dengan bond servant. Jadi kalau kita berkata, oh hamba itu julukan atau ekspresi yang paling rendah, tidak. Ini hubungannya tetap tentang kasih. Itu yang saya maksudkan tentang hamba. Ilustrasi lagi. Kalau kita ada di restoran, ya, kita kan biasanya ada apa ya, waitersnya, ya, terus kita pesan makanan. Ketika saya dengan Pak Ferdinand, atau khususnya kalau orang lagi pacaran, ya, lagi bermesraan, pesan makanan, dan biasanya menunya dibaca sambil wajah-wajahnya lihat-lihatan, jadi protes lama. Mungkin perlu memilih menu minuman, makanan lama sekali. Biasanya cuma 2-3 menit, itu bisa jadi 20 menit. Saya ingatkan, hamba itu enggak, atau waiters itu, pelayan restoran itu enggak marah-marah. Cepet, pesan makanan yang cepat. Terus mungkin kita dibentak-bentak gitu ya. Nggak bisa dipecat sama bosnya. Artinya apa? Orang itu memposisikan dia sebagai bawahan, sebagai orang orang yang lebih rendah dari tamunya, menunggu dengan sabar, menunggu dengan apa ya sesabar-sabarnya untuk menerima orderan makanan. Ya, kadang-kadang kita tanya, makanan ini yang spesial di sini apa? Mau pesen ini yang enak apa? Pakai lombok, pakai pedas, pakai lombok, tidak pakai lombok, asin, tidak asin. Nah, pelayan itu mesti sabar. Dia tidak mempunyai kewajiban. Dia mempunyai kewajiban tapi tidak punya hak.
Haknya adalah hak untuk menunggu, haknya hak tidak marah, haknya menjadi hamba. Itu yang saya sebut dengan konsep hamba. Jadi kalau saya sebut saya ini hamba, dia adalah Tuhan, seperti hidup berpusat pada Kristus, dia itu adalah kurios, saya ini hamba. Jadi Tuhan Yesus itu yang menguasai seluruh kehidupan saya, kehidupan siapapun. Kalau dalam konteks saya pribadi ya keluarga saya, ya pekerjaan saya, karir saya, usaha saya, bisnis saya, sekolah, kuliah, pelayanan, waktu, harta, hobi, dan lain-lainnya. Jadi apapun yang saya lakukan adalah dia yang pemiliknya. Kalau saya melakukan segala sesuatu, saya izin sama dia. Masih ingat ada beberapa kesaksian yang saya sampaikan. Dia penguasa tunggal dan satu-satunya atas, saya ulang, keluarga, atas pekerjaan, karir, usaha, atas sekolah, atas kuliah, atas pelayanan, atas waktu, atas uang, hobi, dan lain-lainnya. Pak Beta, bagaimana praktek tentang hamba? Kan kita nih, aku bukan pemilik tetapi hamba. Di dalam konteks gereja bagaimana contohnya? Saya tidak akan memberikan contoh dalam konteks pribadi ke pribadi, walaupun nanti saya akan akhiri dalam proses atau kesaksian pribadi. Pertama, kalau kita bisa melihat pelayanan di gereja, pemimpinnya disebut penatua. Dan penatua ada istri dan anak-anaknya. Saya ingin mengingatkan, mungkin kalau istri agak berbeda ya, karena kami ini pasangan. Berarti biasanya kalau saya memimpin Eliana, otomatis dia akan melayani juga. Dalam koridor apa, dia punya kemampuan, dia punya apa nih? Punya potensi melayani. Bu Sri Wahyuni, istri Pak Petrus sama. Kak Mary, istri Kak Doni sama, melayani. Tapi yang perlu kita cermati begini. Anak-anak kita, Andre, anaknya Pak Petrus, Yabes, anaknya Pak Doni, tidak langsung bisa jadi pemimpin atau meneruskan pelayanan di Abaloh. Karena apa? Kami penatua ini bukan pemiliknya gereja Yesus Kristus Tuhan atau yang dikenal dengan Abaloh. Nggak bisa. Gereja ini miliknya Tuhan. Kepemimpinan berikutnya adalah proses perjalanan seseorang menjadi pemimpin. Di beberapa gereja ada, Pak, kenapa anak pendeta itu langsung jadi pemimpin? Tidak bisa. Di dalam konteks Abaloh tidak bisa. Karena setiap pemimpin bukan pemilik, tetapi hamba. Apalagi contohnya, biasanya kalau di gereja lain itu pemimpin atau sebutnya pendeta harus dihormati. Ngomongnya mesti beda, mesti ada perlakuan khusus. Saya tidak menyalahkan, terima kasih jemaat merespek, hormat pada saya, Pak Petrus, Pak Doni, terima kasih. Tapi tidak perlu jadi Tuhan atau Tuan, ya. Makanya hubungan kita, Pak Doni dipanggil Kak, saya dipanggil Kak, ya, panggil Beta saja juga boleh, lebih tua manggil saya nama saja, bahasa Jawanya jangkar, tidak ada masalah. Karena itu bukan status penghormatan, bukan hanya sekedar nyebut namanya yang mulia, tidak. Ya, kita menghormati sebagai yang lebih tua, direspek sebagai pemimpin, terima kasih. Tapi tidak mensakralkan. Itu contoh sehari-hari. Ada lagi berapa di gereja berkata, Pak, kalau hamba tuannya datang tasnya dibawain, Pak ya. Naik mobil ada forerunner. Kita tidak, karena kita semua hamba. Hamba itu kacung, kacung itu pembantu. Bahasa Belandanya, bedinde, lah sama. Jadi itu adalah ekspresi-ekspresi atau tindakan-tindakan nyata. Contoh lagi, kalau di sini menjadi pemimpin PKS, itu tidak ada karena koneksi sama Pak Petrus. Kalau koneksi keluarga Pak Petrus ya bisa, enggak bisa. Karena apa? Kepimpinan di sini berdasarkan bukan koneksi hubungan dekat dengan pemimpinnya atau status sosialnya atau pendidikan, tidak. Mereka menjadi pemimpin satu karena pertama panggilan, karena anugerah, dan biasanya karena tanggung jawab. Ingat, tanggung jawab. Kewajiban ada, haknya enggak ada, itu tanggung jawab. Makanya kalau Pak Ferdinand jadi pemimpin PKS bersama tim yang lainnya, biasanya tidak satu orang ya, tim
Itu menunjukkan kita ini adalah bukan pemilik, tetapi hamba. Kacung. Itu contoh-contoh. Apalagi kita misalnya, kita sebut dengan prinsip Bethlehem. Apa Pak Beta? Prinsip Bethlehem itu begini. Ketika kita melakukan apa saja dalam pelayanan, pekerjaan, kita memelalui selalu yang apa kita punya. Sesuatu yang sederhana. Contoh, membangun sekolah tunas bangsa. Sekolah tunas bangsa ya. Kita mulainya di mana dulu? Jangan lupa, kita mulainya, dulu ini gedung baru ya. Sekarang gedung baru. Dulu mulainya di gedung lama ya. Yang gedung baru ini dulu ada gedung lama. Kita mulainya mana? Di tempat ibadah. Ya, tempat ibadah menjadi kelas. Waktu itu ada TKA, TKB. Almarhum Ibu Ita memulai dengan yang ada. Gedungnya nggak seperti yang sekarang di Pakarisan. Gede banget. Itu gedungnya 3.600 meter persegi. Hampir 36 are di sana. Bapak Ibu, kita mulai dari sederhana. Ya. Kita mulai pelayanan dengan apa yang ada, melakukan pekerjaan melalui apa yang ada. Contoh lagi yang lebih jelas, melalui pekerjaan misi. Sekarang di sana ada sanggar di Karangasem, ada guru. Betul, dulu kita mulainya tidak jadi guru, tidak sanggar. Mulainya adalah membangun jalan. Hampir berapa tahun itu? 3-4 tahun. Yang jalan dibangun mungkin sekitar lebih dari 2 kilo. Saya pernah ikut kerja bakti, mengangkatin batu, Pak Doni, Pak Petrus, hampir semua. Itu kalau saya bukan dari semua jemaat, mungkin jemaat pernah dengar cerita ini. Saya kira mungkin lebih dari 50-100 orang di sana. Jemaat sama-sama. Dan kalau hari ini ada sanggar, luar biasa, puji Tuhan. Kalau hari ini kita diberi kesempatan melayani 107 murid, melayani mungkin 130-40 keluarga, itu mujizat. Saya akan mulai proses yang disebut prinsip Bethlehem. Yang terakhir, contoh terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah kehilangan seorang pahlawan yang luar biasa. Namanya Sari. Sari Rihi, walaupun saya kira nama kompletnya di KTP bukan Sari Rihi. Tapi kenal Sari. Saya melihat kehidupan yang luar biasa mungkin menjadi kesaksian yang disebut aku bukan pemilik, tetapi hamba Kristus. Saya kenal Sari, orangnya ramah, orangnya baik. Saya hanya mengenal dia itu biasanya sebagai tim yang di belakang sana, dekat sound system, multimedia, ibadah kedua. Tapi yang saya salut luar biasa, dia menyerahkan dirinya, dia berkata, aku bukan pemilik kehidupanku, tetapi hamba. Dia menyerahkan dirinya di pekerjaan misi di Karangasem. Pak Doni dan tim berdoa supaya teman-teman tinggal di sana, dan mulai dengan Grace, kemudian Sari dan keluarga Salmon dan Ruth, ya Salmon dan Ruth istrinya. Hari ini Sari dipanggil Tuhan, tapi izinkan saya memberikan kesaksian bagaimana sifat hamba dalam arti tema aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Dia melakukan hanya multimedia, hanya orang yang di balik layar. Kalau khotbah dia ngatur slide PowerPoint, tapi ketika dia menyerahkan hidupnya di pekerjaan misi, saya lihat ada semangat yang luar biasa, adalah disebut spirit of excellence. Melakukan dengan sempurna, melakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang dia punya. Kemampuannya, talentanya. Saya tidak pernah melihat Sari di jemaat Abalov ini. Saya mungkin salah. Seingat saya, betul nggak Pak Fedan? Dia tuh bukan pekerjanya Kega. Pak Fedan bisa dicek? Tidak, Pak Fedan udah kata saya tidak. Tapi di sana dia memimpin, menolong anak-anak. Dia bukan pelayan Kega loh, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman Kega dengar. Tapi Sari di sana jadi berkat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri 2 kali, mungkin 3 kali, 4 kali. Dia memimpin anak-anak. Luar biasa talentanya berkembang. Dia bisa melayani ibu-ibu, keluarga-keluarga, karena kalau kami ke sana atau Pak Doni ke sana mengajar keluarga, tentang keluarga, mendidik anak, Sari memimpin. Dia dicintai ibu-ibu. Kemarin hari Selasa jam 15:45 dia dipanggil Tuhan. Saya ingin mewakili kepenatuan Pak Doni, Pak Petrus yang hari ini ada di Rumah Sakit RSAD Bali melakukan proses
karena Sari akan dikuburkan, dikebumikan di Sumba Waingapu, di tempat kelahirannya. Saya ingin berkata kepada keluarga besar Nelly ya, dan keluarga besar Rihi, engkau punya saudara yang luar biasa, pahlawan. Itu yang mempraktekkan aku bukan pemilik kehidupan tapi hamba Kristus. Dan dia melakukan dengan luar biasa. Ketika Sari melayani pekerjaan misi, muncul potensi-potensi yang luar biasa. A spirit of excellence. Dan bukannya hanya itu aja. Dia akan dikebumikan, saya dengar hari Jumat. Hari saya membuat video ini hari Rabu. Dan besok Pak Doni dengan Bu Mary, dengan teman-teman Grace akan ikut menemani atau ikut mengikuti prosesi pemakaman. Mewakili kembali lagi keluarga besar Abolov, kita telah kehilangan pahlawan yang luar biasa. Sedih. Kami merasakan situasi yang nggak mudah selama hampir 2 minggu dirawat dalam kondisi koma. Kita berjuang dengan doa, tapi kita mesti bangga. Kita kehilangan orang yang luar biasa, tapi kita melepaskan dengan penuh kebanggaan. 26 tahun usianya, tapi dia bisa berkata, aku bukan pemilik, tetapi hamba Kristus. Yang ingin saya sampaikan ke jemaat, saya berpikir kita punya teladan yang luar biasa, pahlawan tentang aku bukan pemilik, tetapi hamba. Saya ingin mengajak jemaat berdoa. Kalau Bapak Ibu ingin tahu kehidupan Sari, bisa kontak Nelly, bisa kontak Kak Doni, kontak Chris. Lebih detail proses kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tema budaya baru, aku bukan pemilik tetapi hamba Kristus. Terima kasih untuk kesaksian kehidupan Sari yang hari ini kami kehilangan dia, tapi kami bangga, bersyukur untuk kepahlawanan dia, menunjukkan bahwa dia punya budaya kerajaan Allah, sehingga kerajaan Allah dinyatakan di Karangasem, khususnya di Hulu, di Asa, khususnya di Karangasem dan sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami melihat dia adalah murid. Dia melakukan komunitas, membangun hidup dengan komunitas. Dia mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan, khususnya di pendidikan. Diberkati jemaat, seluruh keluarga besar Abolov Bali. Aku berdoa berkat ilahi Allah turun atas mereka secara rohani, haus dan lapar, kesatuan dengan Tuhan. Berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita. Berkat secara jasmani, kesehatan, rezeki, berkat keuangan yang melimpah. Khusus berdoa untuk keluarga Sari, dikuatkan, diteguhkan. Siapapun, baik di keluarga ada yang di Denpasar ini, baik ada yang di Sumba Waingapu. Apapun yang dilakukan, Tuhan menyatakan kemuliaan atas kehidupan Sari dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kita yang percaya berkata, amin.